Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan atau ke materi bab 3, yaitu tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di pertemuan kali ini terdapat 4 pembahasan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, materi muatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang keempat, asas-asas peraturan perundang-undangan. Langsung saja, yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 5 unsur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu peraturan tertulis. Yang kedua memuat norma hukum. Yang ketiga mengikat umum. Yang keempat dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dan yang kelima melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang kedua yaitu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan hierarki ataupun tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutan tertinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang materi muatan peraturan perundang-undangan nasional. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarkinya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan peraturan yang lainnya karena 1. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara yang istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Kedua, Undang-Undang Dasar dibuat secara istimewa
untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Yang keempat, Undang-Undang Dasar memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur materi muatan ketetapan MPR. C. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yaitu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Wewenang Presiden ini sebagai jalan keluar untuk mengatasi keadaan apabila negara atau pemerintah menghadapi keadaan memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, persetujuan Dewan diminta kemudian. E. Peraturan Pemerintah. Pada dasarnya, materi muatan peraturan pemerintah adalah materi muatan undang-undang. Perbedaannya hanya terletak pada larangan pencantuman pidana dan larangan-larangan lain yang sifatnya memberikan beban kepada masyarakat. Materi muatan peraturan pemerintah bersubstansi kepada tugas, fungsi, dan wewenang kepemerintahan yang diperintahkan untuk melaksanakan undang-undang. Ciri materi muatan peraturan pemerintah lebih pada hal yang sifatnya teknis dan administratif untuk menjalankan undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan yang sifatnya umum. F. Peraturan Presiden atau Perpres. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan materi muatan peraturan Presiden meliputi 1. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang. 2. Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. 3. Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan. Yang terakhir atau G adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Terdapat beberapa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah atau pemerintah desa. Yang kedua, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Yang ketiga,
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir adalah asas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Inilah ketujuh asas yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. A. Pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. B. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Kenusantaraan,
yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial. I. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Jadi setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan ke-10 asas-asas tadi sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan salam sehat.